Gaya hidup antara satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan, latar belakang budaya, maupun pola pikir yang menyertai. Gaya hidup yang dijalani orang lain belum tentu cocok bagi kita. Meski begitu, ada saja tipe orang yang berlomba dalam hal gaya hidup hanya untuk meraih validasi sosial. Mereka bahkan tidak peduli dengan kondisi finansial dan standar kenyamanan. Bagi mereka, saling bersaing gaya hidup adalah tujuan utama. Pikiran seperti ini yang seharusnya dihilangkan. Kamu tidak perlu berlomba gaya hidup dengan siapapun karena 4 alasan berikut ini. Mari renungkan baik-baik. Satu, mengembangkan identitas dan tujuan pribadi. Tentu kita sudah tidak asing dengan keberadaan orang yang berlomba menampilkan gaya hidup terbaik. Contohnya, bersaing membeli barang-barang branded atau menampilkan gaya hidup hedon untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki level berkelas. Situasi seperti ini seolah dianggap normal dan tidak perlu dipermasalahkan. Padahal, kamu tidak perlu berlomba gaya hidup dengan siapapun. Sudah saatnya mengembangkan identitas dan tujuan pribadi. Berlomba dalam hal gaya hidup hanya menguras energi dan pikiran, sekaligus keuangan. Lebih baik gunakan waktu dan energi untuk mengeksplorasi bakat serta minat. Dengan cara ini, kamu berpeluang mendapatkan hidup yang bermakna dan otentik. 2. Setiap orang memiliki standar berbeda-beda. Kamu tidak akan pernah bisa menyamaratakan standar semua orang. Baik dari segi prinsip, pemikiran, maupun standar dalam hal finansial. Konsep bahwa standar hidup setiap orang berbeda-beda merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Kamu harus memahami dengan baik untuk mengambil keputusan bijaksana. Disinilah alasan mengapa kamu tidak perlu berlomba gaya hidup dengan siapapun. Memaksakan diri hidup dalam standar orang lain hanya membebani diri. Kamu akan kehilangan makna hidup yang otentik. Meskipun berhasil menerapkan gaya hidup seperti mereka, tapi tidak mampu merasakan kepuasan dan kebahagiaan. 3. Dalam rangka menciptakan kebahagiaan berkelanjutan. Kebahagiaan tidak terletak pada orang lain. Namun, kamu sendiri yang menciptakan secara sadar. Pilihan kembali pada diri sendiri. Apakah mau menciptakan kebahagiaan secara nyata atau nyaman menjalani kebahagiaan yang memang terlihat semu? Tentukan pilihan secara bijak agar tidak menyesal di kemudian hari dan kebahagiaan turut dipengaruhi gaya hidup yang dijalani. Disinilah alasan utama untuk tidak berlomba gaya hidup dengan siapapun. Jika ingin menciptakan kebahagiaan berkelanjutan, harus memperhatikan standar kenyamanan dan kemampuan. Kebahagiaan yang didasarkan pada kompetisi dengan orang lain cenderung bersifat sementara. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri yang berasal dari pencapaian serta kemajuan pribadi yang tidak harus dibandingkan dengan orang lain. 4. Menjaga kestabilan mental dan pikiran. Membicarakan gaya hidup memang tidak ada habisnya. Kita akan selalu dihadapkan dengan gaya hidup berbeda-beda antar orang. Sebagian mungkin memiliki gaya hidup hedon dan serba mewah. Belum lagi lingkungan sosial yang berlomba menampilkan gaya hidup paling berkelas. Pentingkah bagi kita untuk bersaing dalam hal gaya hidup? Sejatinya, kita tidak perlu berlomba gaya hidup dengan siapapun. Kedua hal ini hanya akan membebani mental dan pikiran. Kecenderungan untuk berlomba gaya hidup dengan sesama membawa dampak negatif, seperti perasaan rendah diri atau depresi. Tidak harus memiliki gaya hidup sama persis dengan orang lain, tapi terpenting kamu mampu menjaga kestabilan mental dan pikiran. Tidak berlomba gaya hidup dengan siapapun memiliki alasan penting dan bermanfaat. Kita tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa standar hidup dan finansial masing-masing orang berbeda. Belum lagi dengan latar belakang pola pikir dan kebudayaan. Alasan-alasan di atas seharusnya mampu memperbaiki mindset dan perspektif. Tidak berlomba dalam hal gaya hidup bukan berarti gagal atau tidak bahagia.